Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama perkuliahan di kesempatan siang kali ini kita awali dengan sama-sama baca Fatihah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, memberikan kita keberkahan dan juga membuka pintu yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk kita semua menggapai kesuksesan. Ala hadziniyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini tema yang akan kita kaji adalah tentang pencatatan perkawinan dan kedudukan nikah siri dalam konteks undang-undang perkawinan di Indonesia. Ada 5 subtema yang kita kaji. Satu, bagaimana sesungguhnya pencatatan perkawinan dalam undang-undang perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan yang kedua, pencatatan perkawinan dalam kompilasi hukum Islam. Seperti apa kompilasi hukum Islam mengatur pencatatan perkawinan. Yang ketiga adalah makna pencatatan perkawinan ini apa? Kok sampai undang-undang mengatur atau pemerintah ikut serta ngurus persoalan yang mestinya persoalan privat bagi manusia. Nah, ini. Yang keempat adalah pembaharuan hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontemporer. Nanti sedikit kita ulas. Yang kelima adalah kedudukan nikah siri dalam hukum perkawinan. Baik, saudara. Yang pertama yang akan kita kaji adalah tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan sebagai gambaran buat Anda semua bahwa persoalan tentang perkawinan yang dilakukan oleh manusia, ya kita, masyarakat manusia adalah makhluk yang secara spesifik diberi anugerah oleh Allah yang tidak, kekhususan itu yang tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Berkembang biak, semua makhluk berkembang biak. Tapi dalam konteks perkawinan ini bagi manusia tidak hanya sebagai pernyataan atau statement yang di situ mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual semata antara laki-laki dan perempuan, tetapi pernyataan itu juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Ketika seseorang sudah mengangkatkan diri menikah dengan orang lain, maka saat itu juga roda kehidupan dalam sosial masyarakat akan segera dimulai. Start mulai ketika orang akad, disitulah akan dia mulai berbaur dengan masyarakat, dianggap sebagai orang yang sempurna karena sudah berkeluarga dan seterusnya. Jadi tidak hanya pernyataan qabiltu nikah, haha, saya terima nikah dan kawinnya, tidak. Lebih daripada itu. Apalagi dalam konteks fikih kemarin ketika Anda belajar fikih munakahat itu, misalkan ghalizan kan yang kemarin kita singgung dalam definisi itu. Tidak sekedar akad transaksional, saudara. Tapi lebih daripada itu. Poin kedua adalah bahwa perkawinan itu mempunyai fungsi dan makna yang sangat kompleks. Satu, menghalalkan dua orang yang berlainan jenis sehingga menjadi halal. Yang kedua, mulai dibangunnya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, ada implikasi hukum yang ditimbulkan dari akad itu, baik hukum perdata maupun hukum agama. Yang keempat,
Akibat dari pernikahan itu akan muncul, akan lahir keluarga. Dan keluarga akan membentuk masyarakat. Dan masyarakat itu akan membentuk sebuah negara. Kan gitu kira-kira. Karena saking kompleksnya makna perkawinan ini, pemerintah atau negara dirasa perlu untuk terlibat dalam pengaturannya. Kalau tidak, maka akan ada kekacauan yang luar biasa. Kenapa pemerintah kok sampai ikut campur terlibat dalam pengaturan hukum ini? Ya karena agar ada jaminan perlindungan hukum bagi para pihak, bagi para pihak yang akad itu, baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Ada perlindungan hukum ketika suatu saat nanti ada persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan dalam ranah hukum. Dan pasti akan terjadi itu. Nah, ini sebagai wawasan ya. Oke, berikutnya adalah tentang karena pentingnya perlindungan ini, maka ikut andil atau ikut campurnya negara dan pemerintah dalam hal ini adalah adanya aturan tentang pencatatan perkawinan, begitu ya. Ini bentuk wujud kepedulian negara, saya kira, melindungi masyarakat, memberikan jaminan perlindungan hukum. Nah, namun demikian, keterlibatan pemerintah dan negara dalam rangka memberikan jaminan hukum kepada masyarakat itu di lapangan tidak serta-merta direspon dengan baik, saudara. Setidaknya ada dua kelompok masyarakat ini yang merespon terkait dengan problematika pencatatan perkawinan. Yang pertama bahwa kelompok pertama menganggap bahwa perkawinan itu dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Orang Islam ya sudah diakadkan sesuai rukun syaratnya. Orang Kristen pun begitu, kira-kira begitu. Adapun pencatatan perkawinan itu hanya sebagai syarat administratif belaka. Maka dari itu perkawinan antara dua orang yang beragama Islam misalkan sudah dianggap sah hanya dengan terpenuhi syarat dan rukunnya. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua beda pandangannya. Apa? Kelompok dua mengatakan bahwa menentukan keabsahan suatu perkawinan. Jadi pencatatan perkawinan itu menentukan keabsahan dari perkawinan. Nah, pendapat ini apa dasarnya? Dasar dari pendapat ini adalah dengan penafsiran sosiologi dan dikaitkan dengan akibat-akibat hukum setelah perkawinan yang dilaksanakan. Kalau peristiwa perkawinan nggak dicatatkan, akan ada dampak sosial yang luar biasa. Bayangkan ini, ada dua orang laki-laki perempuan, ya lawan jenis jalan atau nginep di hotel di kamar. Apa yang terjadi ketika tidak ada bukti legalitas? Mungkin orang itu mengakui, loh saya sudah sah menikah, kok mana buktinya? Apa yang terjadi? Ini salah satu dampak kecil. Belum lagi ketika lahir anak. Apa yang bisa membuktikan bahwa ini anak legal? Kira-kira begitu ya pendapat yang kedua. Oke, lanjut. Ini respon di masyarakat atau anggapan di masyarakat yang terkait dengan problematika pencatatan perkawinan. Kita lihat masuk ke materi. Oke. Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 174. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah pencatatan perkawinan itu sebetulnya setelah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973 ya, yang kemarin saya singgung Undang Perkawinan itu. Perjalanannya panjang. Ada dua kubu yang berdebat di kalangan legislatif waktu itu ketika dalam penyusunannya. Satu, kelompok Islam yang berpandangan tradisional menurut saya, yang berangkat dari kajian-kajian kitab fikih klasik yang itu pegangannya begitu. Ya tidak menyalahkan, kita lihat dulu. Tetapi yang kedua, kelompok kedua ini pandangannya berbeda begitu.
Bisa jadi kelompok kedua ini selain berpandangan fikih juga punya paradigma lain. Tapi tarik-menarik dari kedua belah pihak ini akhirnya memunculkan dua pasal dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 dalam pasal 2 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat ini. Poin kedua, ketentuan pencatatan perkawinan. Coba ya. Ketentuan pencatatan perkawinan. Oke. Lihat, ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan di pasal 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua pasal ini sebetulnya bisa dimaknai apa ya? Merepresentasikan dua kelompok yang tadi Pak Ali ceritakan. Yang pertama, mengakomodir ini kelompok agamawan menurut saya. Dianggap sah asal perkawinan itu dilaksanakan dengan cara hukum agama masing-masing. Islam ya Islam, Hindu ya Hindu, Kristen ya Kristen, Buddha ya Buddha, dan seterusnya. Tetapi muncul di pasal kedua yang mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain membolehkan secara agama masing-masing, tapi di sisi lain ini ada klausul dicatatkan. Nah, bagaimana prakteknya di masyarakat? Dan menurut saya ini adalah akomodir dari dua kelompok tadi. Tetapi sebetulnya menurut saya pasal 2 ini tidak boleh dipisah karena integral. Integral itu maksudnya ya berkesinambungan dan menyatu begitu dua ayat ini dalam pasal 2. Sehingga mempunyai makna yang utuh, ya sesuai dengan agama masing-masing dianggap sah, kemudian dicatatkan. Nah, itu kalau menurut pemahaman saya. Nah, ini pemahaman yang berkembang di masyarakat terhadap bunyi dari pasal 2 di ayat 1 maupun 2. Yang pertama bahwa ada yang memahami pencatatan perkawinan merupakan bagian integral tadi yang Pak Ali sampaikan, yang menentukan pula keabsahan suatu perkawinan. Artinya kalau nggak dicatatkan nggak sah. Selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan harus dicatatkan. Karena ayat 1 dan ayat 2 itu integral, satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Gitu. Yang kedua, pemahaman kedua beda lagi. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Begitu. Karena sahnya perkawinan itu sesuai dengan cara agama yang diatur oleh agama masing-masing, kedua belah pihak, syarat dan rukunnya. Nah, selama ini dua pemahaman ini masih berkembang sampai sekarang, sehingga kemarin saya menyinggung itu ada pernikahan sah secara agama, pernikahan sah secara kiai misalkan. Ya karena berangkat pemahaman yang berbeda gitu. Lalu bagaimana? Menurut saya integral tadi. Nanti saya jelaskan analisis saya. Berikutnya adalah tentang kenapa kok sampai terjadi perbedaan pandangan atau pemahaman dari pasal 2 ayat 1 dan 2 ini. Perbedaan pandangan itu karena adanya anggapan bahwa norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, pasal 2 ayat 1 dan 2 terkait dengan problematika pencatatan perkawinan ini berpotensi bahwa saling meniadakan norma agama. Yang pertama kan norma agama ya, karena pernikahan dianggap sah jika sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing. Kira-kira begitu ya gambarannya garis besarnya.
Sedangkan yang kedua, ini norma hukum. Coba kalau kita analisis misalkan ya rinci. Yang pertama dipisah bukan integral. Yang penting kan sah secara agama sudah oke kan gitu. Yang kedua keharusan mencatatkan belakangan. Itu perbedaan pemahaman yang pertama. Penyebab berbeda itu yang pertama. Adanya pertentangan antara norma agama, norma hukum yang dalam satu aturan bahkan bisa saling melemahkan. Yang kedua, pemaknaan bersifat ambiguitas prinsip pencatatan perkawinan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Janjane, ambigu itu kan nggak jelas. Ini pasal pertama mengatakan sudah sah secara agama yang penting. Tapi pasal ayat 1 ini mengatakan dianggap sah ketika dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Tapi di ayat yang kedua kok berbeda, dicatatkan begitu. Nah, ini pemahaman yang ambigu demikian menyebabkan dan menimbulkan bahwa akan terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum, begitu ya. Ini yang mana kira-kira begitu. Yang ketiga, ada pandangan bahwa perkawinan itu urusan pribadi atau individual affairs. Setiap muslim, setiap individu, setiap individu dan setiap agama, pernikahan pribadi. Maka dari itu pemerintah nggak boleh ikut campur. Pemerintah tidak perlu ikut campur tangan pada wilayah pribadi ini. Nah, 3 poin ini yang saudara menurut saya termasuk faktor yang menyebabkan kenapa terjadi perbedaan pemahaman terhadap pasal 2 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya. Ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan poin ini adalah perlu ditelaah lebih lanjut mengenai eksistensi dan pemaknaan hukum atau legal meaning tentang pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, sehingga dapat memberikan pemahaman hakikat pencatatan perkawinan dalam konteks hukum perkawinan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Legal meaning ini maksud saya adalah ada semacam pemaknaan hukum, penjelasan hukum atau penafsiran hukum yang bisa dipegangi oleh banyak kalangan, kira-kira begitu ya. Karena tadi tidak adanya kesatuan pemahaman terhadap regulasi atau aturan tentang pencatatan perkawinan dalam hal ini adalah pasal 2 ayat 1 dan 2, maka perlu adanya pemaknaan hukum ya, agar tidak ambigu, agar bisa dipahami jelas oleh semua kalangan lah ya. Meskipun juga banyak mayoritas yang sudah berpedoman, sudah mengakomodir, sudah mengakui bahwa itu dicatatkan. Tapi kan kita tidak boleh menafikan kelompok lain yang berbeda pendapat. Maka perlu ada eksistensi dan pemaknaan hukum terkait dengan pencatatan perkawinan ini yang perlu dikaji, perlu dikembangkan, perlu diteliti, bahkan dikritisi. Kira-kira begitu. Nah, kita lihat apa sesungguhnya makna dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mohon maaf itu angka 1 mestinya. Pasal 2 ayat 1 dan 2. Nah, maknanya yang perlu saya sampaikan adalah ketentuan pasal 2 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mohon maaf saya nulis ya. Yang benar adalah 1974. Ini dihubungkan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jelas, ketika dihubungkan jelas bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenapa demikian? Agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Kalau nggak dicatat maka tidak diakui keabsahan dari pernikahan itu. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu ketika tidak dicatat
Ini kita pahami bersama. Ketika tidak dicatat, maka dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini penting. Jadi memahami dua pasal atau dua ayat dalam pasal 2 ini harus integral, saudara. Pasal 2 ayat 1 atau ayat 2 ini perlu dihubungkan dengan ayat yang ke-1. Ketika ayat 2 berbicara pencatatan, ayat 1 berbicara keabsahan secara agama, ya dipahami secara berkesinambungan. Ketika suatu pernikahan tidak dicatatkan, maka dengan sendirinya dia tidak diakui keabsahannya. Oke ya. Baik, berikutnya adalah, nah, apa sih sebetulnya maksud dari pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat 2? Maaf, dalam pasal 2 ayat 2 itu apa tujuannya? Yang pertama adalah tertib administrasi perkawinan. Karena akan mendata, terregister, tercatat si A, si B menikah kapan, dengan siapa, seperti apa peristiwanya. Itu penting. Karena dari administrasi perkawinan itu akan berdampak sistemik, berbagai macam keperluan administrasi akan dibutuhkan. Contoh ketika Anda orang Indonesia mau membuat KTP, membuat paspor, membuat ijazah dan seterusnya, kan butuh dokumen itu. Haji, begitu. Haji itu dibutuhkan daftar data perkawinan kalau mau sudah kawin, kalau belum orang tuanya jelas dibutuhkan. Peristiwa perkawinan orang tuanya. Saya teringat ketika dulu ngurus berkas pendaftaran haji orang tua saya, yang dimana orang dulu kan ada akta nikahnya hilang begitu ya, maka saya harus ngelacak dia dulu orang tua saya itu mbah saya siapa, nikahnya kapan, ternyata masih ada tahun berapa, tahun 50 berapa, masih ada dokumennya. Saya sampai kelacak ke kampung saya sana itu ada. Ini kan menguntungkan. Yang kedua adalah memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak. Jelas sah suami sah, istri sah, anak sah dari mana. Ketika jaminan hukum sudah jelas, maka bisa melakukan perbuatan yang dibolehkan oleh hukum. Ketika ada perbuatan yang berdampak hukum, maka bisa diurus secara hukum. Kira-kira begitu. Transaksi jual beli, kan begitu ya, beli rumah, beli mobil, itu kan dibutuhkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kekeluargaan. Ya, kira-kira. Yang jelas memberikan kepastian dan perlindungan status. Nah, ada orang ngaku misalkan, kamu suaminya siapa? Suaminya Mbak Fatimah. Mana buktinya? Kan tidak bisa kamu serta-merta mengaku atau mengakui atau mengaku bahwa saya istrinya A, saya suaminya B. Kalau nggak ada terbukti tertulis, kan nggak ada jaminan. Kan begitu ya. Belum lagi yang ketiga, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak tertentu yang timbul karena perkawinan. Hak waris misalkan. Ya kan? Jelas. Hak waris, hak perwalian, dan seterusnya. Tidak boleh semua aku saya anaknya si B, si C. Buktinya mana? Nah, kan begitu, kan tidak bisa. Karena waris itu kalau tidak ada hubungan darah tidak berhak. Ya, kecuali mutikoh itu ya, orang yang memerdekakan budak. Kemudian yang keempat adalah hak untuk memperoleh akta kelahiran dan lain-lain. Jelas. Data kependudukan, data administratif sebagai warga negara sangat dibutuhkan. Sumbernya dari perkawinan. Nah, ini maksud dan tujuannya. Alangkah repotnya kita ketika perkawinan orang tua kita nggak dicatatkan. Sungguh sangat repot. Nah, jadi lalu yang subtema yang kedua yang kita bahas adalah bagaimana sesungguhnya pencatatan perkawinan dalam KHI. Jadi begini, perintah tentang pencatatan perkawinan itu kalau kita merunut sejarahnya bagi umat Islam itu sudah ada dan sudah diatur
dalam satu aturan tentang pencatatan talak dan rujuk yang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 46 sudah diatur. Tahun 46 itu undang-undangnya berlaku bagi orang luar Jawa dan orang Madura. Kemudian undang-undang yang berikutnya yang mengatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 54. Dan kemudian penetapan berlakunya undang-undang ini tertanggal tanggal 21 November nomor 22 tahun 1946. Ya, tentang pencatatan perkawinan, nikah, talak, rujuk dan di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Jadi sesungguhnya kalau kita merujuk tentang sejarah dalam undang-undang perkawinan ya, pencatatan perkawinan ini sudah diatur sejak lama sejak tahun 46 dan 54 ya, sudah sejak sebelum pasca kemerdekaan sudah diatur. Maka bagi umat Islam ini mestinya dipegangi sejak lama begitu ya, dalam rangka melindungi hak-hak masing-masing. Di mana KHI mengatur terkait dengan pencatatan perkawinan? Ada di dua pasal, saudara, pasal 5 dan pasal 6. Ya, pasal 5 dan pasal 6. Pasal 5 ini mengatur ayat 1 agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Yang kedua, pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN, sehingga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 merujuk Undang-Undang Nomor 54. Siapa yang mencatat? Petugas. Pasal 6 ayat 1, untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Yang akad kan kiai boleh, tapi disaksikan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya, kalau kita lihat pasal 5 dan pasal 6 ini tidak berkait dengan keabsahan pernikahan ya. Coba ada nggak kalimat itu? Tidak. Tetapi kalau kita melihat rinciannya, misalkan ketika tidak dicatatkan maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Padahal tadi saya katakan pernikahan itu bukan sekedar akad biasa, akad transaksi biasa, tapi akad yang berdampak sistemik bagi semua hal, akan mempunyai akibat hukum dari masing-masing pihak. Maka begitu pentingnya pencatatan perkawinan ini. Lalu bagaimana respon dan pendapat masyarakat terhadap KHI ini? Kehadiran kompilasi hukum Islam ini juga menambah rumitnya status hukum pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Nah, responnya ini seperti ini. Kenapa kok rumit? Coba kita lihat pasal 5 misalkan. Pasal 5 di ayat 1 kompilasi hukum Islam memperkokoh interpretasi diferensif yang mengharuskan pencatatan perkawinan bagi umat Islam untuk mewujudkan tertibnya pernikahan. Namun pasal 6-nya merangkul interpretasi koherensif keabsahan perkawinan terkait dengan pencatatan perkawinan. Nah, bukti perkawinan harus dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN, ini ketentuan dalam pasal 7 kompilasi hukum Islam yang pada intinya adalah pencatatan perkawinannya harus dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Tanpa adanya akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, perkawinan yang bersangkutan tidak atau termasuk nikah fasid, sehingga tidak diakui keabsahannya sebagai suatu perkawinan. Jadi antara pasal 5 dan pasal 6 ini ada sedikit kalau Pak saya bilang, supaya kita lihat ya. Kalau pasal 5 ini terkait dengan pencatatan, terus kemudian yang pasal 6 juga sama. Pada poinnya pasal 5 itu memperkokoh interpretasi diferensif
harus dicatatkan, tapi pasal 6 merangkul interferensi koheresif. Jadi bahasanya apa ya, tidak sejalan lah begitu ya dari respon pendapat sebagian orang. Nah, tapi yang jelas keberadaan KHI dari pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 tadi meneguhkan dan menguatkan sungguh pentingnya pencatatan perkawinan yang harus dilakukan oleh para pihak antara laki-laki perempuan yang sedang melangsungkan perkawinan. Berikutnya yang perlu Anda tahu, saudara, bahwa makna pencatatan perkawinan di Indonesia itu tidak sekedar kertas, tidak sekedar buku nikah, malah sekarang itu sudah ada dilakukan buku nikah berbentuk kartu seperti kartu ATM gitu, sehingga bisa masuk saku, bisa dibawa kemana-mana, dokumennya integral. Yang pertama, bahwa makna yang pertama adalah begini, akte nikah sebagai akte nikah. Akte nikah itu kan berangkat dari pernikahan yang dicatatkan sehingga muncul akte nikah. Nah, akte nikah ini sebagai bukti autentik sebuah perkawinan, sebagai bukti asli autentik bahwa telah terjadi peristiwa hukum yang namanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga ketika sudah ada bukti autentik yang bisa dibuktikan, maka negara dapat melindungi hak-hak dan kewajiban yang lahir dari tindakan hukum yang ada itu. Perempuan dianiaya oleh suaminya, lapor kepada hakim, ada bukti bahwa ini laki-laki yang ini adalah suaminya, mana buktinya? Ada buku nikah, kira-kira begitu ya. Ada anak menuntut hak nafkah, istri hak nafkah dari laki-laki. Laki-laki itu siapa? Suami saya. Mana buktinya? Ada buktinya, sehingga ada bukti. Negara melindungi hak perempuan tadi, menjamin hak anak dan perempuan tadi mendapat haknya dari laki-laki yang dianggap karena bukti ya dari suami atau ayahnya tadi. Yang kedua, makna dari pencatatan perkawinan adalah sebagai jaminan hak keperdataan. Jelas ya, nafkah, pengasuhan, kekeluargaan, dan seterusnya. Pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai hasil dari siasah syariah pemerintah. Ya, memang di fikih tidak ada. Jangankan di fikih, di hadis, di Quran pun tidak ada. Tetapi kemudian kalau tidak ada di Quran, hadis bukan berarti tidak boleh dan tidak harus. Melihat dari analisis makosidinya, manfaat madorotnya itu jauh lebih besar manfaatnya ketika dicatat daripada tidak. Maka pemerintah mengalihkan kebijakan. Ya, nah, sebagai warga negara kita mengikuti kebijakan pemerintah. Kan tasarruful imam itu kan kebijakan pemerintah membuat kebijakan itu kan berdasarkan kemaslahatan. Kan begitu. Ya. Maka dengan adanya makna pencatatan perkawinan sebagai siasah syariah, ya kebijakan pemerintah harus kita ikuti lah, kira-kira begitu. Berikutnya adalah pembaharuan hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontemporer ya. Ini sekilas saja, tapi yang jelas nanti kita bisa memberikan pemahaman. Bisa dilanjut ini sebagai bahan pengantar. Pertama, bahwa ada 3 hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam. Yang pertama adalah upaya unifikasi hukum, mengunifikasi menjadikan satu hukum. Kemudian mengangkat status perempuan dari tindakan diskriminasi, di mana hukum klasik fikih, hukum fikih tradisional itu cenderung mendiskreditkan perempuan. Kebanyakan loh ya dalam kitab-kitab fikih begitu, tidak atau kurang memberikan tempat bagi perempuan. Sehingga dengan adanya pembaharuan hukum itu, harapannya status perempuan menjadi terangkat dari tindakan diskriminasi. Dan yang ketiga ini merespon perkembangan dan tuntutan zaman begitu. Fikih itu lahir pada abad ke-2, ke-3 Hijriah, di mana zaman itu belum sekompleks seperti zaman sekarang. Contoh dalam kasus pencatatan perkawinan, dulu mungkin orang tidak perlu
pencatatan perkawinan, ya, karena kondisi belum menuntut itu. Lah sekarang tidak bisa, sekarang sudah zaman berubah, kemana-mana harus ada data, kemana-mana harus butuh surat dan seterusnya. Yang kedua, karena konsep hukum tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, maka perlu adanya pembaharuan hukum. Nah, kira-kira begitu. Yang ketiga, pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar hajiyah dalam keluarga. Artinya hak dasar ini harus terpenuhi kalau kepingin keluarganya itu maslahat, begitu. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak-anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Nah, yang perlu kita pahami lagi, saudara, terkait dengan pembaharuan. Di negara-negara tertentu, negara muslim malah ada itu. Mana itu ya, Sudan apa Maroko, maaf saya lupa. Tetapi ada kewajiban mencatat pernikahan. Kalau tidak akan diberi sanksi pidana. Jadi meskipun persoalan perdata, tetapi kalau melanggar akan dipidana ya dalam hal pencatatan perkawinan ini. Oke, baik saudara. Poin berikutnya, perkawinan merupakan ikatan atau akad yang sangat kuat, kokoh dalam bahasa fikih yang kemarin kita bahas, bahasa Quran ya, mitsaqan ghalidhan. Karena itu suami istri diwajibkan untuk menjamin kelangsungan dan kelanggengan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Salah satu wasilahnya adalah tadi punya dokumen secara administratif yang resmi. Nah, kondisi masyarakat telah berubah di mana terdapat pergeseran bentuk keluarga dalam masyarakat. Dari keluarga besar extended family menjadi keluarga kecil nuclear family yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Karena zaman sudah berubah, banyak hal yang ketika diakses membutuhkan dokumen itu, ya mau tidak mau harus punya. Nah, konsep negara bangsa yang menggejala hampir di semua negara pasca era kolonialisme juga telah memberikan otoritas bagi negara untuk melindungi hak-hak setiap warga dengan melakukan penerbitan administrasi kependudukan. Jelas nih, Indonesia, warga negara Indonesia, warga negara mana jelas. Kalau dulu kan belum ada seperti ini, maka belum begitu butuh. Saya bilang, sekarang sudah harus. Anda kemana-mana apa buktinya? Identitas KTP. Statusnya apa? Kan perlu jelas. Anda kemana mau sekolah di luar negeri? Harus jelas. Jangan luar negeri ketika sekarang Anda daftar SD ya. PK harus ada akte. Begitu. Ada surat kependudukan lah kira-kira begitu ya. Berikutnya adalah pencatatan perkawinan itu menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari, saudara. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Dalam konteks maqasidus syariah hifdzun nasl. Kalau tidak ada bukti otentik dianggap anak lahir di luar nikah, kan repot. Sudah sepatutnya pencatatan nikah menjadi salah satu rukun perkawinan. Nah, ini saya membaca dari tulisan seorang hakim. Wacananya bahwa dengan berbagai macam kajian yang sangat rigid, kompleks, analisis maqasidnya bagus, dengan mempertimbangkan maslahat dan maldorotnya, meskipun dalam fikih tidak ada, tapi pandangan hakim yang saya sebut namanya, yang saya kutip dari sebuah artikel itu Pak Isna Wahyudi mengatakan, menuliskan bahwa sudah sepatutnya pencatatan nikah menjadi salah satu rukun perkawinan. Meskipun fikih tidak ada loh ya. Tapi faktanya bagaimana? Wallahu a'lam ya. Sampai sekarang masih berkembang dua hal di masyarakat yang tadi saya sampaikan di awal. Prinsip dasar kemaslahatan sesuai dengan maqasid syariah tadi, menjaga keturunan. Ya, hemat saya sebetulnya juga setuju gitu dengan pandangan itu ya, karena mempertimbangkan kemaslahatan kemandurotan dalam keluarga pasca akad nikah. Nah, berikutnya adalah tema yang topik terakhir tentang kedudukan nikah siri dalam hukum perkawinan. Nah, nikah siri ini adalah salah satu dari sekian banyak model pernikahan yang problematik menurut saya di negeri kita. Macamnya banyak ya, pernikahan problematik itu ada nikah perkawinan adat. Maksudnya problematik gimana? Perkawinan yang
kadang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang yang bertolak belakang dengan ketentuan yang ada. Kira-kira begitu ya. Pernikahan adat misalkan menghitung pasaran dan seterusnya, itu kan menggunakan cara pandang ya, meskipun mohon maaf eh, itu monggo lah, boleh-boleh saja model ketika akan menikah menghitung mempertimbangkan banyak, itu penting juga menurut saya, menjaga kearifan lokal. Tapi jangan sampai hal itu menghilangkan atau menafikan maksud mulia di sebuah perkawinan, kira-kira begitu. Kemudian perkawinan campuran warga negara, perkawinan beda agama, perkawinan kontrak. Nah, ini nikah yang problematik ya dalam negara kita. Kemudian terakhir adalah nikah siri atau nikah yang tidak dicatatkan. Sebetulnya asumsi nikah siri itu ada 3 menurut saya. Yang pertama adalah nikah yang tidak dicatatkan. Nikah tadi memenuhi syarat rukun dalam agama tapi nggak dicatatkan. Yang kedua, nikah yang dicatatkan secara agama tapi tidak dirame-ramekan. Yang ketiga, nikah tanpa wali dalam fikih itu jelaskan. Nah, asumsi masyarakat bagaimana nikah siri dalam pandangan masyarakat adalah sah secara agama. Ini berkembang di masyarakat ya. Begitu juga ditinjau dari hukum positif Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan, berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berangkat perdebatan terkait dengan pasal 2 itu luar biasa, yang sebagai pintu masuk dari pernikahan siri itu, kita ada mengatakan. Nah, kita lihat apa sebabnya di masyarakat terjadi nikah siri begitu marak begitu. Yang pertama, ada faktor kesengajaan yang disembunyikan untuk mencari sisi halal atau istihlal saja. Misalkan sama-sama masih kuliah, sama-sama masih di pesantren, sama-sama masih menuntut ilmu, maka dihalalkan dulu. Nah, karena dihalalkan dulu ya nggak perlu rame-rame gitu. Nah, biasanya nanti ketika sudah kuliah lulus, mondok lulus, baru diramaikan, baru dicatatkan. Ada seperti itu. Yang kedua, karena belum terpenuhinya persyaratan administrasi, misalkan umurnya masih kurang, sedangkan pengajuannya dispensasi kawin belum muncul dan harus segera nikah misal. Yang ketiga, izin poligami yang memberatkan. Ini biasanya karena PNS misalkan, itu kan ada aturan khusus di tahun 2010 itu. Syarat PNS mau poligami itu sangat berat, sehingga karena berat memilih jalan pintas, pragmatis gitu ya. Yang keempat, karena walinya abdol atau wali mogok atau hengkang nggak mau menikahkan anaknya, tidak menyetujui perkawinannya dengan berbagai alasan, maka mengambil jalan pintas. Yang kelima, pemahaman hukum masyarakat tentang aturan perkawinan. Kenapa? Yang penting kan secara agama wis sah pak ya, gitu. Ngapain ada aturan dadak apa namanya catatkan, wis biayanya mahal, ada anggapan bahwa ketika ngurus pernikahan itu mahal misalnya. Yang keenam, secara syar'i telah terjadi perceraian tetapi belum dapat legalitas dari pengadilan agama, karena orang menikah itu kan harus dibuktikan nih administrasi, dia statusnya apa, duda apa perjaka kan gitu. Nah, dia secara agama sudah cerai, tapi belum dicatatkan perceraiannya. Sehingga kalau nikah lagi, statusnya itu, dokumennya masih menistri suami orang. Maka dianggap poligami, susah lagi ngurusnya. Kira-kira begitu. Yang ketujuh, nikah siri karena hamil di luar nikah. Sehingga pihak wanita demi menjaga harga dirinya dan sang bayi dinikahkan secara siri. Kira-kira begitu ya, ini penyebabnya. Nah, ini saya tampilkan analisis maqasid dari nikah siri. Jadi sesungguhnya nikah siri itu menurut saya bertentangan dengan penjagaan atau salah satu atau dua dari asasul khomsah, 2 dari 5 prinsip dasar syariat. Yang pertama adalah menjaga keturunan atau hifdzun nasl. Bagaimana aplikasinya?
Satu, ini saya lihat dari hasil riset yang menganalisis maslahat terhadap nikah kemaslahatan ya, atau analisis maqasid dari nikah siri. Dengan adanya pengumuman pernikahan yang ketiadaan pernikahan dirahasiakan, maka seluruh anggota keluarga dapat terhindar dari prasangka ataupun kekhawatiran tentang keabsahan pernikahan. Ketika dikabarkan kan menjadi semua orang tahu, maka anggapan nanti akan dianggap nggak sah ya nggak dibenarkan kalau sudah diumumkan. Haknya terjamin, nafkah, waris, pemeliharaan, pengasuhan, perwalian terjamin. Anak yang dilahirkan dan pernikahan juga sah secara agama, negara, sehingga punya hak material seperti nafkah, kebutuhan, dan lain sebagainya. Ini menjaga keturunan dan nasal. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa dan hurmah atau kehormatan. Pada kategori maqasid ini diperuntukkan kepada masyarakat yang menyaksikan pengumuman pernikahan. Ketika diumumkan, ada bukti otentik, maka masyarakat akan terhindar dari segala prasangka atau kekhawatiran dari pasangan yang bersama namun nggak terikat perkawinan. Yang kedua, masyarakat yang lebih luas membutuhkan suatu jaminan hak untuk lebih mudah mengetahui keberadaan status pernikahannya. Problematika kontemporer yang muncul saat ini adalah adanya KDRT. Mau menghadap kemana? Mau mengadu kemana kalau terjadi seperti ini? Maka dengan adanya pencatatan pernikahan, nikah yang diumumkan, nikah yang resmi yang diketahui banyak orang, maka akan punya kekuatan hukum untuk menjaga nyawa, bahkan menjaga kehormatan. Nah, maka dengan demikian kedudukan nikah siri ini ketika merujuk pada analisis tentang pencatatan perkawinan di dunia Indonesia, maka satu, nikah siri dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang kedua, mafsadat yang ditimbulkan jauh lebih banyak daripada manfaat. Tiga, penafsiran secara kontekstual terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan perlu dilakukan. Kalau memang tadi kategori pertama, nikah secara agama dianggap sah karena syarat rukun terpenuhi tapi nggak dicatatkan, ini dianggap nikah siri, ya tadi kembali ke yang pertama, nggak punya kekuatan hukum. Yang kedua, kalau yang dianggap nikah siri adalah nikah yang sesuai syar'i, syarat rukun terpenuhi, dicatatkan, hanya saja nggak diumumkan secara besar-besaran, nggak ada walimah dan seterusnya, ya ini sah. Kan persoalannya hanya nggak diumumkan, syarat rukun terpenuhi, dicatatkan. Yang ketiga, kalau pernikahan dianggap pernikahan tanpa wali, ya tidak sah. Ya, karena dalam hukum kita yang mengatur itu wali harus la nikah illa bi waliyin, itu dasarnya dalam fikih. Tapi yang jelas nikah siri itu memang mempunyai dampak yang luar biasa sehingga Anda semua atau kita semua menjauhi agar terhindar dari kemadaratan yang ditimbulkan. Oke, baik saudara, saya kira demikian dari pemaparan Pak Ali. Kurang lebihnya mohon maaf ya, sampai jumpa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.